Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik santri Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah MTI Kapau Kabupaten Agam. Ya, jumpa kita di kegiatan secara virtual atau daring, yaitu di kegiatan pengabdian program kemitraan masyarakat jurusan Matematika FMIPA UNAN. Nah, jadi secara umumnya nanti kami dari jurusan Matematika FMIPA UNAN mengharapkan dari kegiatan ini nanti adanya peningkatan pemahaman konsep matematika untuk adik-adik semuanya, yaitu dalam hal ini santri Pondok Pesantren MTI Kapau Kabupaten Agam. Baik, perkenalkan saya Rince, boleh dipanggil Ibu atau boleh dipanggil Kakak juga gitu ya. Salah satu staf pengajar dari jurusan Matematika UNAN. Nah, pada video kali ini saya akan coba memberikan pemahaman mengenai persamaan kuadrat buat adik-adik semuanya. Jadi nanti di akhir saya berharap adik-adik bisa memahami maksud dari persamaan kuadrat, lalu kemudian adik-adik tahu bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, yang terakhir nanti adik-adik saya harapkan bisa membedakan suatu persamaan itu merupakan persamaan kuadrat atau bukan. Oke ya. Oke, nah persamaan kuadrat ini adik-adik semuanya itu adalah salah satu topik matematika yang cukup aplikatif ya. Jadi adik-adik semuanya wajib harus tahu nih, gitu ya. Nah, contoh penggunaan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari, kita misal ambil kaitannya dengan fisika gitu ya. Nah, seperti gambar yang nampak pada slide ini, misalkan adik-adik ingin melempar bola ya ke ring atau keranjang basket gitu ya. Nah, jadi lintasan bola yang adik-adik lempar dari tangan adik-adik itu sampai dia masuk ke ring atau keranjang basket, nah lintasannya itu adalah berbentuk parabola. Jadi nanti dengan persamaan kuadrat, adik-adik salah satunya akan bisa menentukan detik keberapa bola tersebut masuk ring basket, gitu ya. Nah, itu salah satu contoh penggunaan persamaan kuadrat ya yang kita kaitkan dengan fisika, ya. Oke, nah baik kita langsung saja. Sebenarnya persamaan kuadrat itu apa sih gitu ya? Mungkin pada topik yang sebelumnya adik-adik sudah kenal istilah persamaan linier gitu ya. Kalau linier pangkatnya 1. Nah, kalau persamaan kuadrat bagaimana? Jadi, cara definisi persamaan kuadrat itu adalah persamaan dengan pangkat atau derajat tertinggi dari variabelnya itu adalah 2. Ya, dari variabelnya adalah 2. Nah, misal kita ambil contoh ini, ya, kita ambil contoh ini. Kita punya persamaan x kuadrat kurang 2x tambah 1 sama dengan 0. Ini adalah persamaan di mana variabelnya di sini adalah x, ya. Nah, pangkat atau derajat tertinggi adalah 2. Ini kan ya, pangkat atau derajat tertingginya adalah 2. Oke. Nah, jadi itu adalah merupakan persamaan kuadrat. Oke, baik saya aktifkan dulu notate-nya ya, annotate-nya. Baik. Oke. Nah, jadi ini pangkat atau derajat dari variabelnya itu adalah 2. Kalau di sini 1, ini nggak ada. Jadi yang tertingginya adalah 2. Nah, ini adalah salah satu contoh persamaan kuadrat. Nah, kemudian yang di bawahnya, kita punya persamaan 2P kuadrat kurang 8 sama dengan 0. Ya, jadi variabel itu tidak harus melulu X ya adik-adik semuanya, bisa Y, bisa Z. Nah, untuk yang contoh di bawah ini, variabelnya itu adalah P, kan gitu. Nah, kita lihat pangkat atau derajat dari variabelnya. Ini 2, lalu kemudian ini nggak ada variabelnya, ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya pangkat tertinggi ya dari variabelnya adalah 2. Jadi ini juga merupakan suatu persamaan kuadrat. Oke, ya. Nah, itu pengertian dari persamaan kuadrat. Jadi pangkat atau derajat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Nah, baik kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya ya, ini yang penting ya, bagaimana Kak, bagaimana bentuk umum dari persamaan kuadrat? Oke. Nah,
bentuk umum dari persamaan kuadrat seperti yang ada pada kotak kuning ini ya. Jadi bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi ingat-ingat ya. Ingat ya. Nah, oke, di-keep dalam pikirannya bahwa bentuk umum persamaan kuadrat adalah seperti ini. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ya, di mana A, B, C itu adalah anggota dari bilangan real. Lalu kemudian A-nya nggak boleh sama dengan 0. Ya, lihat A-nya nggak boleh sama dengan 0. Kenapa seperti itu, Kak? Ya, kalau A-nya 0, ya, ini 0, berarti kan nanti 0 dikali X kuadrat. Ya, itu kan nggak ada ya. Artinya ini jadi hilang sukunya. Ya, bisa kita delete. Nah, yang tinggal itu apa? BX tambah C sama dengan 0. Nah, pangkat atau derajat dari variabelnya di sini 1. Kalau 1 kan biasa nggak ditulis. Jadi ini bukan persamaan kuadrat lagi, ini sudah merupakan persamaan linear. Ya. Jadi terlanggar bentuk umum dari persamaan kuadrat tersebut. Ya. Makanya jelas dinyatakan syarat untuk persamaan kuadrat itu adalah A-nya itu tidak boleh sama dengan 0, gitu ya. A-nya nggak boleh sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian A, B, C itu apa gitu ya. Kita perjelas lagi ya, kita perjelas lagi. A itu adalah koefisien ya, koefisien di depan X kuadrat. Oke. A itu adalah koefisien di depan X kuadrat ya. Lalu B itu adalah koefisien di depan X ya. Nah, C itu adalah tidak ada koefisien yang mengikutinya, atau dengan kata lain C itu adalah konstanta. Ya, sehingga nanti kalau misalkan diberikan suatu persamaan kuadrat, adik-adik bisa mengidentifikasi berapa nilai A, berapa nilai B, dan berapa nilai C dengan penjelasan yang kita lihat tadi ya. Jadi kakak ulangi bahwasanya A itu adalah yang di depan X kuadrat, lalu kemudian B yang di depan X, C itu dia berdiri sendiri atau dia dikatakan sebagai konstanta. Gitu ya. Oke ya, paham ya? Jadi gampang, sangat gampang sekali untuk mengidentifikasi nilai A, B, C dari suatu persamaan kuadrat. Oke. Nah, baik. Next, kita lanjutkan. Oke, untuk lebih memahaminya itu ya, untuk lebih memahami itu ya, saya beri contoh. Yang pertama, ya, di antara persamaan-persamaan berikut manakah yang merupakan persamaan kuadrat? Lalu, ya, dari persamaan kuadrat tersebut tentukan A, B, dan C-nya. Ya, jadi ada 3 persamaan nih. Ya, ada 3 persamaan. Jadi yang diminta itu adalah coba identifikasi persamaan itu persamaan kuadratkah atau bukan. Lalu kemudian kalau dia persamaan kuadrat, berapa nilai A, B, dan C-nya? Ya. Oke, jadi dalam pikiran adik-adik sudah kebayang ya, bahwasanya tadi bentuk umum persamaan kuadrat adalah seperti ini, ya. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. A di depan X kuadrat, B di depan X, dan C itu adalah konstanta yang berdiri sendiri. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, ya. 2X kuadrat tambah 3X kurang 4 sama dengan 0. Ya, baik. Jadi kita bisa nyatakan bahwasanya yang pertama ini dia merupakan persamaan kuadrat. Saya singkat aja ya, PK, persamaan kuadrat. Ya, oke. Nah, tentukan A, B, C-nya. A di depan X kuadrat berarti ini A. B di depan X berarti ini B. C adalah konstanta yang tidak ada mengikuti variabelnya. Berarti ini adalah C. Jangan lupa tanda ya, berarti C-nya adalah min 4. Ya, C-nya adalah min 4. Jadi saya ulangi, yang pertama ini adalah persamaan kuadrat, di mana A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3, dan C-nya adalah min 4. Oke, next. Yang kedua, 4X kuadrat kurang 9 sama dengan 0.
Ya. Nah, adik-adik bisa perhatikan ya, pangkat tertinggi variabelnya adalah 2, ya berarti ini adalah persamaan kuadrat. Berapa A di depan X kuadrat? Berarti ini adalah A. Berapa B? B yang ngikut dengan X? Nggak ada ya. Berarti B-nya kita bisa nyatakan dia adalah 0. Oke, nah berapa C? C yang berdiri sendiri. Nggak ada dia yang ngikut dengan variabel. Berarti C-nya ini. Ya. Oke, jadi saya ulangi. Untuk persamaan yang kedua, dia adalah persamaan kuadrat, di mana A-nya adalah 4, B-nya adalah 0, dan C-nya adalah min 9. Oke, nah yang berikutnya, kita punya persamaan 2x pangkat 3 kurang x kuadrat tambah 5x kurang 4 sama dengan 0. Ya. Lihat ya, pangkat tertinggi dari variabel. Variabelnya adalah x. Di sini ada 3, di sini ada 2, di sini ada 1 ya. Kan nggak ditulis tuh 1. Nah, pangkat tertingginya adalah 3. Jadi bukan persamaan kuadrat kan dia ya. Jadi ini adalah bukan persamaan kuadrat. Ya sudah, kalau bukan persamaan kuadrat ya udah kita biarkan. Ya. Oke, jadi adik-adik bisa memahami ya. Jadi maksud atau arti dari persamaan kuadrat, lalu kemudian bisa tahu bentuk umumnya seperti apa, kemudian dari bentuk umum itu bisa mengidentifikasi berapa nilai A, B, dan C-nya. Ya. Oke, baik, ini kita delete dulu ya. Oke, sebentar. Oke, nah baik, next yang berikutnya. Nah, yang berikutnya, yang contoh kedua. Nah, ini kita diminta ubah persamaan yang diberikan ini ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi adik-adik sudah terkeep dalam pikirannya bahwasannya bentuk umumnya tadi yang di dalam kotak kuning ya, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Jadi yang di ruas kanannya itu kita samakan dengan 0 gitu ya. Oke, baik, berarti ini ruas kanan kita samakan dengan 0, berarti dia bawa ke kiri semuanya, kan gitu ya. Jadi ini nanti bisa kita tulis x kuadrat, ini bawa ke kiri, positif, jadi pindah ruas jadi beda tanda. Jadi negatif ya. Lalu kemudian ini min 1, bawa ke kiri, berubah tanda, negatif jadi positif. Nah, ruas kanannya adalah sama dengan 0. Jadi ini sudah merupakan persamaan kuadrat. Berapa nilai A-nya, adik-adik? Ya, nilai A-nya adalah yang di depan X kuadrat. Kalau nggak ditulis berarti itu 1 ya. Berarti A-nya 1. Berapa nilai B-nya? B-nya adalah yang di depan X. Berarti B-nya adalah ini. B-nya min 3. Berapa nilai C? C-nya itu adalah yang berdiri sendiri. Konstan dia. Jadi C-nya adalah 1. Ya. Nah, yang terakhir, nah ini kelihatannya sulit kan? Rumit. Tidak ya. Jadi ini sangat gampang sekali. Jadi ubah ini ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Jadi yang di ruas kanannya itu adalah 0. Oke ya. Baik, ini kita uraikan dulu. Ini kita kalikan ke dalam. Jadi apa, Dek? 2x kuadrat. Lalu 2 kalikan ke dalam plus 10 gitu ya. Nah, sekarang yang di kanan ini dikalikan ke dalam jadi apa? X kuadrat. Lalu kemudian ini dikalikan ke dalam jadi kurang 7x. Gitu ya. Nah, ini kan masih belum disusun nih ya, masih belum ruas kanannya 0. Jadi kita bikin 0 dulu. Artinya yang di ruas kanan ini kita pindahkan ke kiri semuanya ya. Jadi 2x kuadrat tambah 10 kurang, ini pindah ruas jadi kurang ya, kurang x kuadrat. Ini pindah ruas negatif jadi 7x. Sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sekarang kita susun nih. Kita susun ya sama-sama x kuadrat. Di sini ada 2, di sini ada min 1. Jadi tinggal itu adalah 1x kuadrat. Ya. Lalu kemudian kita tulis dulu yang x-nya, berarti plus 7x. Kemudian kita tulis konstantanya, berarti plus 10, sama dengan 0. Nah, ini adalah sudah menjadi bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, A-nya berapa? A-nya di depan X kuadrat, berarti yang tidak ditulis,
lalu B-nya di depan X, 7, dan C-nya adalah yang berdiri sendiri atau konstan, jadi 10. Oke, gampang ya, nggak sulit kan? Jadi sekali lagi persamaan kuadrat ini tidak sulit gitu ya. Jadi adik-adik wajib wajib kudu gitu ya, harus mengetahui dan memahami mengenai persamaan kuadrat ini gitu ya. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini mengenai pendahuluan, yaitu apa pengertian dari persamaan kuadrat, maksudnya seperti apa, lalu kemudian bentuk umum persamaan kuadrat itu bagaimana, sehingga nanti adik-adik bisa membedakan suatu persamaan itu adalah persamaan kuadrat atau bukan, lalu kemudian nanti bisa mengidentifikasi nilai A, B, dan C-nya berapa. Baik, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ketemu lagi di video-video berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.